Bisikan dari jendela. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menyinari rumah tua tempat Rina tinggal. Rumah itu adalah warisan keluarganya, sudah lama kosong dan kini ia tempati karena dekat dengan kampus. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 01.30 dini hari, Rina terbangun oleh suara bisikan di dekat jendelanya. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Rina buka jendelanya, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah jendela, tapi tak melihat siapapun di luar sana. Hanya rintik hujan yang membasahi kaca. Mengira itu hanya halusinasinya yang mengantuk, Rina menarik selimut dan mencoba tidur lagi. Namun, keesokan paginya, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Di kaca jendela, ada bekas tangan panjang dan kurus, seolah milik seseorang yang sudah lama membusuk. Bekasnya samar, seperti ditinggalkan oleh tangan yang basah dan kotor. Ia mencoba menghapusnya, tetapi bekas itu tetap ada, bahkan seolah makin jelas. Saat ia menyentuh kaca dengan telapak tangannya sendiri, bisikan itu kembali terdengar lebih dekat. Aku sudah di dalam. Rina terlonjak mundur, napasnya tercekat, matanya menyapu ruangan, tapi tak ada siapapun. Dengan panik, ia berlari keluar dari kamar, mencari keberadaan siapapun di rumah itu. Hanya sunyi. Hari itu, ia menghabiskan waktu di luar, berusaha melupakan kejadian aneh tadi malam. Mungkin itu hanya efek sugesti dari rumah tua ini, pikirnya. Malam pun tiba. Rina ragu untuk tidur, tetapi rasa lelah memaksanya merebahkan diri. Namun, tepat pukul 01.30, suara itu kembali. Rina, lihat aku. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, seolah seseorang berbisik langsung di telinganya. Dengan gemetar, ia berbalik, dan di sana, di balik jendela, sesosok wajah pucat dengan mata kosong menatapnya lekat-lekat. Mulut sosok itu bergerak perlahan, membentuk kata-kata yang tak bersuara. Lalu, kaca jendela mulai berembun, dan di atasnya, muncul tulisan dengan jemari yang tak terlihat. Aku sudah di sini sejak lama.